Hari ini, kita membahas peristiwa yang bisa menjadi titik balik dalam perang Ukraina-Rusia untuk pertama kalinya. Jet tempur Su-35 Rusia ditembak jatuh di langit Rusia sendiri, tepatnya di wilayah Kursk. Dan yang lebih mengejutkan, pelakunya disebut-sebut adalah jet tempur F-16 Ukraina, pesawat buatan Amerika Serikat. Apakah ini bukti bahwa perang kini benar-benar menyebar ke wilayah udara Rusia? Apa dampaknya bagi hubungan Barat dan Moskow? Mari kita bahas secara mendalam. Pada Sabtu 7 Juni 2025, militer Ukraina mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh Sukhoi Su-35 Rusia di atas Kursk, sebuah wilayah di dalam perbatasan Rusia. Dalam pernyataannya, Angkatan Udara Ukraina menyebut operasi ini sebagai sukses besar di sektor Kursk. Mereka bahkan merilis rekaman udara yang memperlihatkan puing-puing jet terbakar di darat. Media-media Ukraina seperti Telegraphy dan Ukraine Today menyebut pelakunya adalah jet F-16 Ukraina, pesawat bantuan dari negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Jika benar, ini akan menjadi momen pertama di mana pesawat buatan AS berhasil menembak jatuh jet tempur Rusia di wilayah Rusia sendiri. Menariknya, Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar resmi. Namun, saluran Telegram pro-militer Rusia bernama Fighter Bomber mengonfirmasi bahwa pilot Su-35 selamat. Media lokal Rusia, People, melaporkan jatuhnya jet tersebut terjadi di distrik Kornevsky Kursk. Meski belum terverifikasi secara independen, fakta bahwa berbagai media pro-Rusia mengakui insiden ini menunjukkan tingginya kemungkinan peristiwa ini benar-benar terjadi. Untuk memahami skala kejadian ini, mari kita lihat dua pesawat yang terlibat. Sukhoi Su-35 adalah jet tempur generasi keempat plus Rusia, dilengkapi radar canggih, rudal udara ke udara jarak jauh, dan teknologi manuver ekstrim. Ini adalah salah satu jet paling canggih milik Rusia dan nyaris dibeli oleh Indonesia sebelum akhirnya batal karena tekanan sanksi dari Amerika. F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur buatan AS yang telah lama digunakan secara luas. Meski lebih tua dari Su-35, versi F-16 yang dikirim ke Ukraina diyakini telah diperbarui dengan sistem avionik mutakhir dan rudal AIM-120 Amram. Pertanyaan besar yang muncul, apakah Ukraina benar-benar sudah mengoperasikan F-16? Selama ini, F-16 masih dilaporkan dalam tahap pelatihan dan transfer dari negara-negara Eropa seperti Belanda, Denmark, dan Norwegia. Namun, jika klaim ini benar, maka Ukraina sudah diam-diam mengoperasikan F-16 dan menggunakannya untuk meluncurkan serangan udara di dalam wilayah Rusia. Ini akan menjadi eskalasi besar karena selama ini NATO dan negara-negara barat menahan Ukraina dari menyerang langsung ke dalam Rusia dengan senjata buatan mereka. Wilayah Kursk telah lama menjadi salah satu titik panas sejak tahun 2024. Pada Agustus 2024, Ukraina meluncurkan serangan lintas perbatasan ke wilayah itu, sebuah langkah yang sangat berani. Meskipun kemudian didorong mundur oleh Rusia pada akhir April 2025, Ukraina menunjukkan bahwa mereka masih bisa menjangkau Kursk melalui serangan udara. Jika benar F-16 digunakan dalam serangan ini, maka dunia kini menyaksikan jet buatan AS
menembak jatuh pesawat Rusia di wilayah Rusia. Ini bisa dianggap oleh Moskow sebagai bukti keterlibatan langsung Barat dalam konflik, meski pilotnya Ukraina. Apakah ini akan memicu serangan balasan Rusia ke pangkalan F-16 di luar Ukraina? Apakah ini bisa menjadi dalih untuk memperluas perang? Inilah yang membuat situasi ini begitu tegang. Kehilangan Su-35 tentu pukulan telak bagi Rusia, baik secara militer maupun psikologis. Jet ini adalah simbol kekuatan udara Rusia. Kehilangannya di langit sendiri akan menunjukkan kelemahan sistem pertahanan udara Rusia dan meningkatkan moral militer Ukraina dan sekutunya. Bagi Ukraina, ini adalah propaganda kemenangan yang menunjukkan bahwa mereka mampu menembus pertahanan Rusia dan membalikan keadaan, bahkan dengan sumber daya terbatas. Insiden ini bukan sekadar penembakan jatuh biasa. Ini adalah simbol dari perang yang terus meluas dan semakin kompleks. Dari dataran Donetsk hingga langit Kursk, dari senapan ke jet tempur, kini semua menjadi medan perang. Apakah ini langkah menuju akhir konflik, atau justru awal dari eskalasi baru yang lebih besar? Waktu yang akan menjawab. Bagaimana pendapatmu tentang klaim Ukraina ini? Apakah ini langkah cerdas atau justru berbahaya?